dari persekongkolan itu. Karena dibutuhkan persekongkolan bersama. Nah, itu ijma kan, nggak boleh nggak ijma artinya harus 100% bersepakat. Ini suara dirubah ke sini kan begitu. Nah, baru nggak ada problem. Iya. Tapi ketika ada satu saja yang bersuara, itu akan jadi problem. Saya coba tarik agak teknis sedikit, Mas. Kalau di pileg jelas dimungkinkan. Pileg maksud saya pileg. Ya, kalau pilpres enggak, karena pilpres itu menjadi konsentrasi hampir 99% masyarakat Indonesia sejak 1 tahun sebelum pencoblosan. Kalau pileg, Bang, bahkan di hari pencoblosan orang belum punya pilihan. Tergantung nunggu siapa dikasih apa. Itu bahayanya pileg kita. Itu kritik kita bersama tentang pilihan daripada undang-undang kita yang menerjemahkan putusan MK tentang keserentakan yang ada 5 model itu, tiba-tiba serentak bareng. Orang konsentrasinya hanya ke pilpres. Apa beda partai A, warnanya apa, itu sudah nggak penting orang. Ditambah dengan begitu banyak caleg, 180 orang bertarung, orang semakin nggak penting itu pileg. Saking tidak pentingnya pileg, disitulah permainan besar. Nah sekarang coba bagaimana permainannya? Dari awal, Bang, penyelenggara jelas ada potensi permainan di penyelenggara. Tiap orang, 180 orang secara liberal bertarung melawan 180 orang, orang akan gedor semua pintu. Malam sebelum pencoblosan sudah ada proses potensi kecurangan. Kemudian yang disebut dengan realitas pertama dalam perhitungan itu adalah ketika rakyat nyoblos, itu yang namanya realitas pertama. Harusnya realitas pertama itu koheren sampai ke ujung itu. Dari realitas pertama orang nyoblos, Bang, kemudian diverbalkan oleh penyelenggara, dibacakan, oh Gelora, Perindo, ada potensi tidak dibaca meskipun itu Gelora tercoblos, Perindo yang dibaca, besar kemungkinan jika tidak ada saksi. Di hari pertama sudah dilihat, oh partai ini nggak ada saksi nih, kalau suaranya udah dialin ke sini. Jika ada permainan penyelenggara tadi, KPPS sangat berpotensi kurangnya di situ. KPPS sangat berpotensi untuk bekerja sama dengan partai politik tertentu. Jadi dari realitas pertama pencoblosan mengalami deviasi ke realitas kedua yang disebut dengan C plano, itu ada potensi. Jarak saksi itu 2 meter, Bang. Apalagi kalau nggak ada saksinya. Udah disebut itu, apa aja. Disebut apa aja terserah. Saksi yang lain kan nggak berkepentingan juga kan. Dan ditambah lagi, memang betul ya. Nanti perlu jadi perhatian kita ini. 5 jenis surat suara dalam 1 hari. Kan perintahnya itu harus selesai pada hari yang sama. Kecuali tidak selesai, mahkamah memberikan waktu sampai dengan jam 12 siang hari berikutnya. Siapa bisa? Jam 6 pagi KPPS sudah membuka. Jam 7 pagi sudah dimulai upacara untuk mulai nyoblos orang. Sampai jam 1 sampai dengan malam. Kadang-kadang more than 24 hours. Jadi memang melelahkan. Dan kalau sudah lelah, oke, biasanya begini. Itulah kenapa saya katakan, Bang, 5 kotak suara, kotak ke-1 kan presiden, kotak terakhir kan DPRD tingkat 2. Yang paling firm itu ya kotak ke-1. Dia dihitung jam 12 setelah pencoblosan, setelah jam 1. Semua mata masih memandang itu. Di tengah sebelumnya konsentrasi orang memang ke pilpres kuat. Yang paling kacau itu tingkat 2, Bang. Kadang jam 3 malam, jam 2 malam. Sudah nggak ada, setan semua itu malam-malam. Kasihan mereka itu. Panitia sudah lelah dan lain-lain. Disitulah permainan paling besar. Jadi paling rapi itu adalah paling bersih itu pilpres. Menurut saya itu kotak pertama. Yang paling buruk itu adalah tingkat 2. Itulah orang perang. Kabupaten kota ya. Itu yang saya katakan tadi, Bang. Realitas pertama pencoblosan, realitas kedua C plano, realitas ketiga nanti adalah C hasil. Itu berubah lagi. Dari C hasil ke rekap kecamatan berubah lagi dan terus berubah. Besar potensi dalam hal pileg. Kenapa? Karena dalam hal pileg orang itu jor-joran uang yang pertama, yang kedua rakyat semakin terorganize, sadar uang. Gila, Bang, kita nggak perlu lagi cerita tentang ide-ide partai dan nggak perlu nanya ke saya, kata orang itu. Cukup di ketua RW, ketua RT atau mereka membentuk komandan-komandan koordinator sendiri, sekian uang. Itu semakin kacau. Itu yang disebut sebagai pemilu semakin brutal dalam 20 tahun practicing kita. Pemilu langsung itu, Bang. Ini harus diorganize ulang. Saya punya banyak ide-ide lain tentang cara bagaimana supaya kita tidak terlalu liberal di dalam politik pemilu kita.